Baik, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya berharap pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat. Selamat sore, salam Selamat sejahtera sore juga. Bapak. Salam sore, selamat sore juga Pak. Hari ini saya akan melakukan in-house training dengan memaparkan sebuah topik yang saya rasa ini topik yang sangat penting, menyangkut dengan apa itu alur tujuan pembelajaran dan nanti bagaimana prosedur dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ini. Maka sebelum memulai ini, saya minta salah seorang daripada kita peserta bisa memimpin dalam doa. Baik Ya, Pak. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan sebelum kita mulai kegiatan kita di sore ini, marilah kita berdoa. Dan Bapak Ibu, saya berdoa menurut keyakinan agama Kristen Protestan dan Bapak Ibu yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan yang kami naikkan kepadamu Bapa, karena kasih setiamu kepada kami sehingga Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami hingga di sore ini Bapa. Untuk itu Bapa, kegiatan kami di sore ini mulai dari awal sampai akhirnya hanya boleh jadi sesuai dengan nama-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Silvana. Terima kasih sama-sama Pak. Saya izin untuk share materi ya teman-teman. Iya Pak. Baik, sudah kelihatan? Sudah Bapak, sudah. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Sudah Pak. Seperti yang kita telah ketahui bahwa kurikulum K13 itu memiliki dua kompetensi besar di sana, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum sekolah penggerak ini, dua kompetensi besar itu sudah dileburkan menjadi satu yang kita sebut dengan istilah capaian pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di kotak pertama biru ini, capaian pembelajaran ini sudah ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan fase-fasenya. Jadi fase-fase ini itu disesuaikan dengan perkembangan belajar anak. Kalau yang sebagaimana yang kita ketahui, anak-anak di SMA pasti berbeda sama SMP maupun di sekolah dasar. Maka pada kelas 10 SMA itu dia tergolong fase E. Lalu kelas 11 dan 12 itu digolongkan oleh pemerintah masuk di dalam fase F. Nah, maka itulah capaian pembelajaran. Dia sebagai sebuah pedoman di dalam kita menyusun langkah-langkah pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Seperti itu. Sementara dari capaian pembelajaran ini sebenarnya sudah terangkum maksud dan poin-poin dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah dimuat langsung di situ di dalam capaian tersebut secara tersurat maupun tersirat. Tinggal kita sebisa-bisa mungkin, seterampil mungkin untuk bisa melihat kalimat, terus kita tarik kalimat yang ada di dalam capaian tersebut dan kita akan jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan-tujuan pembelajaran yang kita dapatkan itu ada beberapa tujuan. Nah, maka tujuan tersebut kita akan susun sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, mana yang akan kita selesaikan duluan, mana yang akan kita ajarkan duluan, dari kita urutkan dari yang akan kita ajarkan pertama sampai pada yang terakhir. Maka disitulah dalam pengurutan atau alur tersebut lahirlah yang namanya atau konsep dari alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran yang telah kita susun secara sistematik. Seperti itu. Dengan tentunya dengan kita tetap mengacu pada capaian pembelajaran. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuan pembelajaran itu diambil dari capaian pembelajaran. Seperti itu. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Ya. Baik. Jadi dengan pemaparan saya tadi, saya ingin bertanya lah, ingin sedikit menggali konsep pemahaman dari teman-teman peserta. Yang pertama, menurut teman-teman, menurut peserta, capaian pembelajaran itu apa? Mungkin dengan bahasa sendiri,
Bisa salah satu Pak Benediktus mungkin? Apa itu capaian pembelajaran, Pak? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Derpen. Capaian pembelajaran di sini yaitu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam perfase. Maksudnya yaitu terdiri dari kalau untuk kelas untuk SMP SD itu terdiri dari 6 fase. Sedangkan dari 6 fase itu dari fase A sampai fase F. Sedangkan alur pembelajaran yaitu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang kita harus capai dalam capaian pembelajaran. Mungkin begitu Bapak, saya kembalikan. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Benediktus dengan jawaban yang sangat luar biasa. Ya, oh ya, saya lupa satu poin tadi. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana kita bisa mendapatkan capaian pembelajaran? Nah, capaian pembelajaran itu sudah dikasih pemerintah, tinggal kita download saja. Itu masing-masing dengan mata pelajarannya. Jadi kalau PKN, saya bisa perlihatkan ke teman-teman mungkin di slide ini. Kelihatan teman-teman? Ya, kelihatan. Ya, ini Kelihatan, Pak. untuk mata pelajaran PKN. PKN itu sendiri kan ada 4 elemen. Jadi kalau kita sudah masuk ke misalkan fase E, kita lihat lagi elemen apa yang akan kita buat tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan pengurutan itu Pancasila itu yang paling pertama. Otomatis dalam membuat alur tujuan pembelajaran kita harus lihat elemen yang pertama, Pancasila. Nah, contohnya ya seperti yang saya paparkan ini ya. Nah, ini capaian pembelajarannya, yang ini capaian pembelajarannya. Di dalam capaian pembelajaran ini sudah terkandung yang namanya tujuan pembelajaran. Tinggal bagaimana kita mengidentifikasi dan bisa mengembangkan dia jadi sebuah tujuan pembelajaran yang sebentar saya akan jelaskan. Dia akan mengandung beberapa unsur atau ada komponen-komponennya di situ. Kita kembali lagi ya ke modul utama. Baik. Jadi ini capaian pembelajaran itu dia punya fase-fase. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Tadi juga disinggung oleh Pak Benediktus bahwa setiap perkembangan belajar dengan fasenya sendiri. Ya, fase E kita guru SMA PKN itu masuk untuk kelas 10 masuknya di fase E. Lalu kelas 11 dan 12 itu fase F. Ya, kembali lagi ini pengertian kita gali sekali lagi bahwa alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ya, ini beberapa bagian. Nah, ini dalam menyusun tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan ada 3 prinsip di situ. Sorry, saya kelewat ya. Ada 3 prinsip di sini. Prinsip kompetensi, konten, dan variasi. Nah, sebelum lebih jauh saya bicara soal ini, saya minta seorang peserta bisa pimpin kita dalam ice breaking, sehingga kita tidak kaku, tidak bosan, dan kita semakin pikiran kita semakin fresh lagi untuk mengetahui materi selanjutnya. Saya persilakan kepada salah seorang peserta yang bertugas untuk yang dalam memimpin ice breaking ini, silakan. Ya. Silakan Ibu Silvana yang dapat tugas untuk Suara tidak kedengaran Ibu, maaf Ya. Ibu. Ibu suaranya tidak kedengaran. Iya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Speaking yang saya akan sampaikan atau buat di sore ini, yaitu apabila saya ini menyangkut laut, darat, dan udara. Jadi jika saya menunjuk salah satu Bapak Ibu laut, berarti menyebutkan apa yang ada di laut. Kalau darat, apa yang ada di darat. Dan di udara, berarti apa yang ada di udara. Ya, sekarang kita mulai. Bapak Ibu sudah mengerti? Sudah Sudah Ibu, sudah. Kita mulai.
Laut, darat, udara, laut, darat, udara, laut. Pak Beni. Ikan. Ya, lanjut. Laut, darat, udara, laut, darat, udara, udara, Ibu Murina. Pesawat, burung, Ya. Sekali lagi. Laut, darat, udara, laut, darat, udara, darat. Pak Beni. Manusia dengan tumbuhan. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik, SBK. Terima kasih, Ibu. baik, terima kasih Ibu. Aplaus buat Ibu Silvana yang boleh memimpin SBK yang luar biasa. Nah, baik teman-teman peserta, sekarang kita masuk pada bagian inti. Pertanyaannya dari tadi yang setelah saya sampaikan pemaparan, pasti teman-teman bertanya. Nah, bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran? Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan ada 3 prinsip utamanya, di mana harus ada prinsip kompetensi, konten, dan variasi. Nah, kompetensi ini pasti ada kaitannya sama kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Jadi setelah pembelajaran, kira-kira kemampuan apa yang bisa didemonstrasikan dan bisa diwujud nyatakan, lalu guru bisa ukur, guru bisa mengamati dan mengukurnya. Lalu prinsip kedua itu adalah konten. Konten ini adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Ya, ini kalau kita hubungkan sama materi sebelum kurikulum sebelumnya, ini ada kaitannya sama aspek kognitif. Nah, jadi pengetahuan apa yang anak-anak dapatkan. Jadi dalam alur tujuan pembelajaran yang kedua harus ada prinsip yang namanya konten. Dan yang ketiga adalah variasi. Ya, variasi ini adalah di dalam alur tujuan pembelajaran harusnya memuat keterampilan berpikir yang harusnya dikuasai oleh siswa. Keterampilan berpikir itu kan dalam pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan beberapa keterampilan lainnya. Maka di dalam ketiga prinsip ini pada akhirnya itu mewujudkan sebuah konsep alur tujuan pembelajaran yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dalam membuat alur tujuan pembelajaran kita harus memperhatikan 3 hal ini. Jadi saat kita membuat rumusan kalimat dan tentunya kita mengacu pada fase capaian pembelajaran, di dalam kita merumuskan alur tujuan pembelajaran, ini 3 prinsip yang tetap menjadi pedoman sehingga kita tidak membuat alur tujuan pembelajaran yang bias dari capaian pembelajaran, dan memang pada akhirnya tujuannya adalah diwujudkannya profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ya, contohnya ini ya. Ini ada sebuah contoh, saya paparkan sebuah contoh di sini. Jadi ini adalah contoh mata pelajaran bahasa Indonesia fase C kelas 5 sekolah dasar. Nah, ini bahasa Indonesia itu kan tidak seperti kita materi PPKN yang punya elemen. Jadi CP mereka itu satu saja. CP mereka satu, tidak berelemen seperti PPKN. Ini CP mereka, contoh yang bisa dilihat di slide ini. Pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi, dan seterusnya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran secara umum. Nanti dari kita uraikan satu persatu, satu demi satu, konsep-konsep yang terkandung di dalam capaian pembelajaran ini, kita uraikan menjadi tujuan pembelajaran, dan pada akhirnya kita akan susun secara sistematik, dan itulah yang dinamakan dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, contoh kalau kita lihat di sini, saya akan blok dia. Nah, contoh ini. Pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Nah, rumusan kalimat ini sudah diuraikan ke dalam tujuan pembelajaran yang 5.1. 5 itu menunjuk pada fasenya, kelasnya. 1 itu adalah urutan yang pertama, alur yang pertama. Ini. Kalau kita lihat di sini adalah kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Di sini mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami
informasi kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Seperti itu. Jadi nanti diuraikan capaian pembelajaran ini menjadi tujuan-tujuan. Kalau kita lihat, perhatikan di sini ada 1, 2, 3, dan bisa dibuat seperlunya sesuai kebutuhan belajar yang akan dicapai. Baik, sampai di sini teman-teman mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, mungkin dari saya Kak Bapak. Saya tidak bertanya Pak. Saya mau mengaitkan saja antara dari penjelasan Bapak tadi mengenai konsep pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Ya, setelah saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Bapak sangat luar biasa sekali Pak. Terus saya apresiasi juga penjelasannya. Ya, di situ saya menyimak ternyata di konsep alur pembelajaran itu dia berkaitan dengan modul ajar, konsep modul ajar. Karena yang setahu saya Pak, konsep dari modul ajar itu juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan sedikit Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Dari teman-teman lain, Pak Benediktus, Ibu Silvana. Pas Bapak. Ada? Saya pas. Ya Ibu. Baik, jadi sekian pemaparan yang saya telah sampaikan. Akan ada tugas yang akan saya berikan kepada kita semua dan akan dikumpulkan besok. Nah, besok akan dikumpulkan. Tugasnya adalah nanti saya akan kirim format tugasnya kepada WA group kita masing-masing. Di situ teman-teman akan diminta membuat sebuah alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran PKN. Pilih fase mana saja dan pilih elemen mana saja. Dan tugas itu akan saya jadikan sebagai salah satu bahan penilaian. Seperti itu. Nah, jadi siap. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk partisipasi Pak Benediktus, Ibu Silvana, dan Ibu Murdina. Kita akan tutup kegiatan hari ini dengan doa. Salah seorang daripada kita yang bertugas bisa memimpin. Ya, baik Pak. Saya akan memimpin doa dengan penutup presentasi dari Bapak Devin. Ya, kita berdoa saja sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti bisa di-chat saja. Ya, baik Pak. Ya Pak. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Ya. Ya.